Sobat Tambang, kembali lagi ke Bincang Tambang di episode ketiga. Nah, hari ini saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung bersama Prof. Irwandi Arif. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Maura. Iya, Prof. Irwandi ini adalah ketua dari Indonesian Mining Institute, benar, Prof? Dan hari ini kita dapat kesempatan untuk berbincang banyak tentang digitalisasi industri pertambangan, khususnya di Indonesia. Oke, Prof, langsung saja. Apa digitalisasi pertambangan itu, Prof? Dan apa saja tantangan pertambangan di masa mendatang? Ya, dunia pertambangan saat ini tentunya mengalami perubahan-perubahan atau dinamika di mana digitalisasi sudah ikut mempengaruhi atau masuk dalam dunia pertambangan. Jadi kalau kita tahu bahwa digitalisasi pertambangan ini lebih dikenal sebagai revolusi pertambangan 4.0 atau mining 4.0, itu kita lihat bahwa sudah mulai terjadi penerapan teknologi digitalisasi dalam semua proses di pertambangan itu dari hulu ke hilir. Nah, memang kalau kita lihat beberapa industri pertambangan di Indonesia ini sudah mulai menerapkan digitalisasi ini di tiap tambangnya. Nah, tujuan utamanya tentunya untuk meningkatkan produktivitas tambang itu sendiri hingga bisa bersaing dengan dunia pertambangan atau industri pertambangan lainnya. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang kita lihat di sini. Ya, tantangan-tantangan tersebut tentunya tidak mudah. Ya, yang pertama kita melihat bahwa ada efektivitas digital itu sendiri, apakah sudah bisa dicapai di dalam suatu perusahaan tambang. Ya, kedua tentunya ada ancaman cyber. Ya, ancaman cyber ini misalnya industri tambang itu tentunya penuh dengan data, ya. Kemudian analisis data ini tentunya data ini menjadi dasar untuk menjadikan industri pertambangan ini lebih efisien. Mulai dari Internet of Things, ya, hingga big data, mengolah data semua yang ada, data operasional tambang ini supaya menjadi lebih mudah. Nah, tentunya tantangan yang dihadapi itu adalah yang rentan yang kita sebut sebagai serangan cyber. Nah, inilah yang barangkali makin marak dan setiap teknologi digitalisasi ini harusnya mampu menghadapi tantangan ini. Tantangan berikutnya itu tentunya kalau kita lihat itu adalah bagaimana mensinkronisasikan peraturan dan kebijakan sehingga proses digitalisasi ini berjalan dengan baik di industri pertambangan. Kemudian kita lihat lagi yang keempat ini ada investor yang siap memprovide keberjalanan dari digitalisasi di bidang pertambangan. Dan yang paling penting lainnya harus siap menyiapkan sumber daya manusianya di dalam proses digitalisasi ini. Gitu ya, Prof. Ya. Menarik sekali nih, Prof. Nah, pertanyaan selanjutnya, Prof. Kenapa digitalisasi pertambangan itu menjadi penting? Memang kita lihat bahwa pertambangan ini, kalau kita lihat digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan, ya. Saat ini Indonesia itu harus sudah siap menghadapi era digitalisasi ini dan mulai memfokuskan dirinya di dalam menguasai penyerapan teknologi digitalisasi itu dari mekanisasi alat maupun aplikasi terkait dunia pertambangan. Nah, kalau kita lihat di sini umumnya banyak yang menganggap bahwa disrupsi ini hanya berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tetapi ternyata disrupsi ini menggantikan teknologi yang sudah ada, yang terdahulu, yang serba fisik dengan teknologi yang digital. Yang benar-benar baru, lebih efisien, lebih bermanfaat, dan tentunya dapat diaplikasikan pada industri pertambangan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita lihat di dalam interupsi dari teknologi digital. Ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan,
ada Internet of Things ya, kemudian juga di bidang eksplorasi banyak sekali yang sudah bisa kita lakukan dengan kemampuan satelit, ya pesawat nirawak atau kita kenal dengan drone juga. Kemudian ada software berupa geomikro, misalnya antara lain ada micromine, ada geobank, mobile, dan masih banyak lagi yang sudah memang dipersiapkan di dalam menghadapi era digitalisasi ini. Nah, juga kalau kita lihat di proses-proses ini, salah satu contoh ini bagaimana penggunaan drone di dalam survei pertambangan, ya. Kemudian juga kita bisa lihat bagaimana pemetaan terowongan menggunakan new GPS atau 3 dimension laser mapping. Kemudian ada di dalam bidang mineralogi dan geometeorologi ada teknologi chem scan, ya, quantitative evaluation of mineral by scanning electron microscope dan lain-lain. Nah, inilah contoh-contoh bagaimana misalnya adanya otomatisasi dalam suatu manajemen suatu fleet dari peralatan atau alat-alat produksi tambang berupa dump truck maupun alat buah. Juga kita bisa lihat di sini bagaimana digunakan suatu informasi teknologi untuk people development, untuk sumber daya manusia, ya. Dan juga bagaimana big data dan analytics-nya, ya, analisisnya tentunya sangat berguna bagi industri pertambangan. Jadi ini juga bagaimana kita lihat juga bagaimana big data ini dimanfaatkan di dalam industri pertambangan, khususnya dalam proses produksi. Nah, kita udah sama-sama tahu nih Prof, ternyata banyak sekali kegunaan dari digitalisasi pertambangan itu sendiri. Nah, Indonesia kan sebagai negara dengan produktivitas pertambangan yang sangat tinggi nih Prof. Lalu bagaimanakah Indonesia siap untuk menghadapi digitalisasi pertambangan? Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Indonesia harus siap. Ini suatu keharusan. Nah, bila terjadi transformasi atau perubahan secara besar-besaran di aspek digital ini, tentunya Indonesia bisa segera beradaptasi dengan cepat. Nah, jangan sampai kita melupakan bahwa dalam teknologi digitalisasi juga ada resiko dan ada persaingan yang sangat ketat. Nah, tujuannya lari-larinya supaya industri pertambangan ini bisa berjalan dengan baik, itu adalah bagaimana efisiensi dan efektivitas dari penggunaan teknologi digitalisasi. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada 3 persoalan yang harus fokus, di mana industri pertambangan ini harus fokus. Yang pertama adalah memecahkan masalah bisnisnya yang kompleks, kedua meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan, dan yang ketiga bagaimana meningkatkan margin di seluruh rantai nilai, bukan saja satu bagian dengan satu bagian, tapi sudah terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, setelah mengetahui kesiapan Indonesia nih Prof, lalu bagaimana peran pemerintah khususnya SDM untuk menyelesaikan regulasi peraturan agar tidak ada tumpang tindih? Ya, memang kalau di Indonesia ini salah satu faktor yang penting agar pemerintah ini bisa menjalankan semua proses yang baik itu adalah bagaimana ada sinkronisasi atau sinergi antar kementerian. Nah, karena itu khususnya di dalam hal mencegah adanya tumpang tindih, misalnya regulasi dan sebagainya, maka Kementerian SDM ini tentunya harus meningkatkan koordinasi secara produktif di antara kementerian yang ada, khususnya kementerian yang mempunyai hubungan erat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi itu yang paling penting, bahwa koordinasi ini harus berjalan dengan efektif. Dan yang kedua, kita mengharapkan bahwa proses Omnibus Law yang kita tahu saat ini sudah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR,
itu juga bisa memecahkan persoalan yang kita hadapi di dalam tumpang tindih regulasi. Selain tumpang tindih regulasi yang dibenarkan, adakah inovasi lain dari pemerintah dalam digitalisasi pertambangan, Prof? Ya, ini khususnya di kementerian yang saya tahu, di Kementerian SDM ini terutama yang berhubungan dengan Ditjen Direktorat Jenderal Minerba, Mineral dan Batubara, itu sudah banyak sekali inovasi-inovasi untuk bisa melakukan pengawasan dengan baik, pembinaan dengan baik, kemudian evaluasi apa yang terjadi di setiap di industri pertambangan. Maka antara lain sudah Direktorat Jenderal Minerba ini sudah menerbitkan atau menghasilkan suatu program-program seperti MOMI, Minerba One Map Indonesia, ya, yang bisa mendata dalam satu peta mengenai pertambangan mineral dan batu bara. Kemudian juga ada yang namanya MODI, Minerba One Data Indonesia, yang merupakan pusat data statistik misalnya di wilayah pertambangan. Kemudian ada perizinan online dan lain-lain. Selain itu juga ada MOMS. MOMS itu Minerba Online Monitoring, ya. Ya, jadi kita lihat di sini ada juga PNBP yang mengontrol pembayaran pada pendapatan negara non pajak itu, dan ada beberapa yang sedang berkembang, misalnya bagaimana mendata semua data, misalnya proses eksplorasi, proses RKB online dan sebagainya. Ternyata sudah banyak ya, Prof, ya, produk-produk dari pemerintah untuk digitalisasi pertambangan ini. Ya. Nah, yang menarik nih, Prof, mahasiswa sebagai salah satu yang akan menjadi pelaku penambang Indonesia di masa depan, bagaimana sih menurut Prof Irwandi yang harus disiapkan oleh mahasiswa agar survive menghadapi tantangan industri pertambangan pasca kampus? Ya, di dalam menghadapi era digitalisasi di bidang pertambangan ini, harus kita sadari bahwa semua program yang ada yang berhubungan dengan digitalisasi ini hanyalah merupakan alat. Ya. Nah, jadi bagi mahasiswa yang kita persiapkan nanti di bidang pertambangan untuk menghadapi era digitalisasi ini, yang pertama sekali tentunya bagaimana menguasai ilmu pertambangannya itu sendiri dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana memahami prospek masa depan, dan bagaimana mengidentifikasi potensi pertambangan yang bisa dikembangkan. Nah, dengan bantuan adanya program-program yang berhubungan dengan digitalisasi ini, tentunya mempercepat proses dan bagaimana mengevaluasi dari semua data yang ada untuk menuju kepada tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, inilah tentunya harus berhubungan juga dengan masalah kurikulum yang harus mampu memperkenalkan bagaimana teknologi digitalisasi ini yang bisa dimanfaatkan untuk industri pertambangan. Nah, tentunya ada pendidikan, ada pelatihan, ada sertifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dan jangan lupa bahwa kerja praktek di dalam aplikasi teknologi digital ini juga sangat diperlukan. Jadi supaya selaras ya, Prof, antara sumber daya manusia dengan digitalisasi itu sendiri. Misalnya contohnya apa yang dilakukan di PT Freeport Indonesia, di mana tambang yang sulit, yang batuannya itu lunak, kemudian banyak air, maka manusia pekerja tidak berani masuk, maka digunakanlah teknologi digitalisasi di sana dengan suatu alat yang dikendalikan tanpa manusia, dikendalikan dari suatu ruangan untuk bisa menjalankan proses produksi di tambang bawah tanah mereka. Itu sebagai satu contoh saja. Jadi bisa juga untuk safety dari pekerja itu sendiri ya, Prof, ya. Ya. Oke.
Nah, menarik banget Prof. Terima kasih banyak atas waktunya untuk bincang digitalisasi industri pertambangan. Terima kasih juga Sobat Tambang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like videonya dan nantikan video dari Bincang Tambang selanjutnya.